Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizabila Rahmadanji Utomo, nomor absen 10 dari kelas MI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai template engine blade. Seperti yang kita ketahui bahwa blade sendiri menyediakan berbagai perintah tambahan agar proses pembuatan layout menjadi lebih fleksibel. Untuk itu, pertama kali ketika kita merancang layout, yang harus kita lakukan adalah membuat root dan view. Nah, pada praktikum ini, saya akan membuat 3 root, yaitu ada root pegawai yang akan menampilkan array dari pegawai, lalu ada root produk, dan root galeri. Selanjutnya akan membuat tampilan view. Yang pertama kita buat tampilan view dari pegawai, dari root pegawai, yang nantinya akan menampilkan array dari pegawai yang telah kita inputkan pada kode program. Sama seperti view pada umumnya, bagian head yaitu berisi kode pembuka HTML, ada bagian menu navigasi yang digunakan untuk komponen navbar bootstrap dengan 3 link yang kita gunakan, ada link untuk pegawai, produk, dan galeri. Lalu ada bagian konten yang akan menampilkan isi dari array. Lalu yang terakhir adalah bagian footer. Nah, ketika kita mengaksesnya, maka akan muncul tampilan view seperti yang telah kita inputkan tadi. Nah, untuk selanjutnya, kita harus membuat view dari produk dengan kode yang sama, hanya bagian konten yang berbeda, yaitu kontennya berisi data produk berupa array yang telah kita inputkan tadi. Lalu ketika kita mengaksesnya, tampilannya sama, akan menampilkan data produk yang telah kita inputkan. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membuat view dari galeri. Untuk galeri kita akan menampilkan foto-foto display produk yang telah kita inputkan di kode program. Dan ketika kita mengaksesnya, maka tampilannya akan menampilkan gambar-gambar dari galeri produk. Nah, ketiga view tersebut sudah tampil sempurna, namun cara pembuatan seperti ini tidak efisien karena banyak komponen yang sama dan selalu berulang di setiap halaman. Ada komponen header, footer yang selalu berulang di setiap halaman, dan juga navigasi barnya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan fungsi dari include. Cara pertama untuk mempermudah proses pembuatan template adalah dengan memecah bagian yang berulang menjadi file terpisah, kemudian disatukan kembali di view yang membutuhkan. Oke, pertama kita pisahkan bagian header, kita buat file baru, dan bagian footer, dan kita simpan dalam folder layout. Selanjutnya, setelah membuat header dan footer, kita cukup menulis konten saja. Jadi agar titel setiap halaman berbeda-beda tergantung kontennya, kita menggunakan perintah include dengan mendapatkan tambahan argumen kedua, yakni sebagai associate array, yang artinya ketika proses include maka akan mengirim data title. Oke, yaitu tetap sama ya view-nya. Kita tambahkan fungsi dari add include layout header yang akan kita panggil, lalu kita tambahkan title data pegawai yang nantinya ketika proses include maka akan mengirim title data pegawai ini sebagai titelnya. Oke, lalu di akhir kita juga mengincludekan layout dari footernya. Sama untuk produk dan galeri, kita tetap menggunakan include, menambahkan elemen header dan elemen footer. Lalu kita tambahkan titlenya data produk. Untuk galeri juga sama, masih menggunakan format include, header, dan footer. Lalu ketika kita mengakses, maka akan muncul halaman seperti yang kita inginkan, yaitu akan muncul halaman data pegawai, data produk, dan galeri produk di bagian title-nya. Selanjutnya adalah layout extends. Nah, Blade ini juga menyediakan teknik alternatif yang dalam kebanyakan situasi lebih praktis daripada menggunakan teknik include, yaitu dengan menurunkan sebuah file view ke view lainnya, atau biasa kita sebut extends sebuah view. Yang pertama, untuk itu kita harus menyiapkan sebuah file master yang berisi komponen HTML dari header dan footer. Nah, komponen itu lalu kita simpan dalam folder layout. Jadi, kita hapus file header dan footer yang tadi kita buat di folder layout,
Lalu kita gantikan dengan file master ini yang isinya header dan footer, komponen header dan footer. Masih sama kode programnya, perintah add yield dipakai untuk menandai bagian yang bisa ditimpa oleh view turunan nantinya. Teks di dalam kurung merupakan nama atau ID dari yield tersebut, dan perintah yield title artinya terdapat yield dengan ID title, serta perintah yield content akan membuat yield dengan ID content. Ini bagian konten. Selanjutnya, kita juga akan mengubah kode program dari file pegawai, produk, dan galeri, yaitu dengan menambahkan format extends layout master yang telah kita buat tadi. Lalu kita tambahkan section, titlenya data pegawai, lalu ada section kontennya, isi dari konten, dan end section. Sama seperti sebelumnya, formatnya juga sama, masih menggunakan extend layout master, ada section title, data produk, dan section content. Lalu terakhir kita akhiri dengan end section. Lalu ketika kita mengakses, maka yang akan muncul adalah tampilan sama seperti tadi. Akan muncul titlenya data produk, data pegawai sama, dan galeri produk sama. Nah, ternyata rancangan template yang kita buat masih memiliki sedikit masalah menu navigasi, di mana kelas aktifnya tidak pindah sesuai halaman yang dibuka, seperti ini. Ketika kita membuka produk, harusnya kelas aktifnya adalah data produk, ternyata kelas aktifnya tidak berpindah. Nah, untuk itu kita buat add yield dengan ID yang berbeda-beda untuk setiap tag A. Nilai untuk add yield nantinya akan diisi dari child view. Nah, kita tambahkan di sini title add yield, titlenya yang nantinya akan bisa berubah-ubah sesuai dengan isi dari child view. Selanjutnya, kita juga akan memodifikasi file dari masing-masing view, yaitu dengan menambahkan add section menu pegawai aktif. Menu pegawai ini sesuai dengan halaman yang kita buka tadi. Sama, untuk galeri juga kita tambahkan section menu galeri aktif, dan untuk menu produk juga sama, kita tambahkan section menu produk aktif. Dan ketika kita mengaksesnya, maka halaman aktif akan sesuai dengan tampilan yang ada. Ketika kita mengakses halaman data pegawai, maka halaman aktifnya data pegawai, data produk juga data produk, dan galeri juga galeri yang akan aktif di menu navigasinya. Selanjutnya ada components dan slot. Nah, komponen dan slot ini adalah fitur Blade untuk membuat bagian layout yang lepas dan bisa digunakan ulang. Untuk itu kita harus membuat root dan view-nya terlebih dahulu. Di sini ada contoh view admin. Selanjutnya root admin, ada view yang telah kita buat. Dan ketika kita mengaksesnya, maka akan muncul halaman ada alert danger dan alert warning, yang pada dasarnya kode programnya sama, struktur kodenya hampir sama, yang berbeda hanya penggunaan class alert dan class alert warning dan alert danger untuk memberi warna di baris 16 dan 20. Nah, cara membuat alert di atas bisa digunakan ulang di tempat lain tanpa harus membuat kode program, yaitu dengan menggunakan fitur komponen dan slot. Yang pertama adalah kita akan buat potongan view yang hanya berisi alert saja. Kita buat file view baru, isinya hanya berupa file alert, dan akan disimpan pada folder layout. Selanjutnya, kita buat lagi file view yang nantinya akan menambahkan komponen dari layout alert dan layout yang telah kita tambahkan tadi. Selanjutnya, ketika kita mengaksesnya, maka akan muncul halaman seperti yang kita inginkan karena kita telah memasukkan komponen dari layout tadi. Selanjutnya adalah name roots. Name roots ini biasa kita sebut sebagai nama alias. Nah, fitur ini diperlukan jika kita sering mengubah alamat root tapi tidak ingin mengganti satu persatu URL dari alamat tersebut di dalam Blade. Contohnya kita membuat root admin, tapi kita nanti juga akan membuat nama aliasnya adalah gambar, yang ketika dipanggil di view kita akan menggunakan nama alias tadi, yaitu alias root gambar. Seperti itu. Ini digunakan untuk memudahkan kita ketika kita membuat banyak root tanpa harus mengubah
URL satu persatu. Selanjutnya adalah relative URL dan absolute URL. Pada dasarnya, function root yang baru saja kita pakai akan mengenerate absolute URL, yakni alamat URL lengkap dengan nama domain. Nah, dalam praktek ketika kita offline, domain yang dimaksud adalah localhost 8000. Jika URL ditulis langsung, misalnya dengan href mahasiswa, maka itu adalah relative URL, yakni alamat URL yang tidak disertai dengan nama domain. Seperti itu. Untuk tugasnya, membuat web dengan menu navigasi, header, dan footer seperti yang ada di praktikum, maka kita harus mengakses Laravelnya dengan directory file yang akan kita buka. Setelah itu kita mengetikkan php artisan serve dan akan mendirect ke halaman Laravelnya. Kita tunggu. Pada tugas kali ini saya membuat 4 bar navigasi. Ada bar Kediri Tobacco, ada data pegawai, data produk, dan galeri produk. Kita ikuti linknya. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman Laravelnya. Lalu kita masukkan root yang akan kita akses. Di sini saya mengakses root data pegawai. Seperti ini halaman yang saya buat. Ada Kediri Tobacco. Ini akan menampilkan logo dari Kediri Tobacco dan juga deskripsi singkatnya. Selanjutnya, title-nya juga sama, menggunakan Kediri Tobacco. Menu navigasi aktifnya Kediri Tobacco. Lalu data pegawai menggunakan array, ada nama, posisi, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor HP. Data pegawai. Lalu data produk sama, menggunakan array. Dan terakhir adalah galeri produk, menggunakan yang akan menampilkan gambar-gambar dari display produknya. Seperti ini. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.